Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Masih di matematika peminatan, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, judul bab besar kita kan itu persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Pasti kalian semua masih belum tahu ya, kira-kira logaritma itu apa sih gitu. Nah, logaritma ini sendiri itu kebalikan dari persamaan eksponen. Yang mana kalau persamaan eksponen itu bilangan berpangkat, nah kalau logaritma itu nanti disimbolkan dengan log. Ini. Nah, seperti biasa kalian cari apa sih kegunaan dari kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan logaritma ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalian catat juga di itu ya, buku catatan kalian, sambil nyatat ini sifat-sifat logaritma. Oke, baik. Kalau misalnya di bilangan eksponen 2/3 itu sama dengan 8. Kalau untuk logaritma sendiri gimana? Kalau dia log 8, ini 2, berarti hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kenapa? Karena di sini 2 ini itu sebagai bilangan pokok. Bilangan pokok. Kalau 3 itu pangkat. Kalau 8 ini hasil. Jadi kalau untuk di logaritma sendiri, yang 2 di atas itu merupakan bilangan pokok. Bilangan pokok. Yang 8 itu apanya? Hasilnya. Dan 3 itu pangkatnya. Oke, misalnya nih, A pangkat B sama dengan C. Jadi logaritmanya apa? A log C itu sama dengan B. Inilah bentuk umum dari persamaan logaritma, dari bentuk logaritma. Bentuk umum logaritma. Jadi kalian harus paham dulu ini bentuk umumnya. Tadi apa? A itu merupakan sama dengan basis atau bilangan pokok. Kalau B itu sama dengan pangkat. Dan C itu sama dengan hasil. Oke, ini dicatat ya. Oke, kita coba contoh selanjutnya. Nih, kita hapus. Seandainya nih 3 log 27 itu sama dengan berapa? Artinya apa? 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 27? 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat 3. Berarti A-nya sama dengan 3. Berarti sini jawabannya 3. Oke, 2 log 16. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 16? 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Jadi jawabannya 4. Oke, coba lagi. Misalnya nih 2 log 1/4 itu sama dengan berapa? Berarti 2 pangkat berapa itu sama dengan 1/4. Jadi 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2. Berarti X-nya sama dengan min 2. Oke, di sini jawabannya min 2. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kita hapus. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Oke, kita catat dulu tadi. Kalau dia A log B itu sama dengan C, itu kebalikan dari B pangkat A itu sama dengan A pangkat C itu sama dengan B. Ini bentuk umumnya. A itu sama dengan basis, B itu sama dengan hasil, C itu sama dengan pangkat. Oke. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma, ada 7 yang Ibu buat. Kalau A log A itu sama dengan 1. Artinya
Kalau misalnya ada 5 log 5, itu hasilnya sama dengan 1. 1000 log 1000 juga sama dengan 1. P log P berapa? Juga sama dengan 1. Jadi kalau dia bilangan basisnya sama dengan hasil, itu sama dengan 1. Oke, untuk yang nomor 2, ini ada A log 1. Kalau misalnya nih ada 5 log 1, itu hasilnya sama dengan 0. Berapapun pangkatnya, maksudnya basisnya, kalau dia logaritmanya 1, hasilnya selalu 0. Misalnya 1 juta log 1, itu juga sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk yang sifat nomor 2, misalnya nih ada 3 log 4 ditambah 3 log 6. Berarti sama dengan, dia sama-sama basisnya sama-sama 3. Berarti kalau dia sama basisnya, logaritmanya dikali. Jadi 3 log 4 kali 6. 4 kali 6. Jadi sama dengan 3 log 24. Ya udah, sampai sini aja. Coba kalau misalnya 5 log 10 ditambah 5 log 3, berarti sama dengan 5 log 10 kali 3. Berapa? 5 log 30. Ya udah, sampai sini aja jawabannya. Itu kalau ditambah. Nah, seandainya kalau dikurang, kayak soal nomor 3. Sifat nomor 3. 4 log 10 dikurang 4 log 2, berarti sama dengan 4 log 10 bagi 2, jadinya 4 log 5. Oke, coba 5 log 50 dikurang 5 log 10, berarti sama dengan berapa? 5 log 50 bagi 10, berarti 5 log 5. Nah, 5 log 5 berapa? Sama dengan 1. Jadi kalau logaritmanya bisa diselesaikan, kalian selesaikan sampai tuntas. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan, ya udah sampai sini aja kayak gini kan? Itu nggak bisa diselesaikan karena 4 pangkat berapa yang hasilnya itu 5. Bisa diselesaikan, tapi hasilnya berkoma. Jadi sampai sini aja. Jadi kalau bisa diselesaikan sampai tuntas, kalian selesaikan ya. Oke, itu untuk sifat, contoh sifat nomor 3. Nah, sekarang sifat nomor 4. Sifat nomor 4. Misalnya ada 9 log 25. Itu sama dengan berapa? 9 itu 3 pangkat 2. Log 5 itu 25 itu 5 pangkat 2. Jadi sama dengan, ini sebagai si M, ini sebagai si M. Berarti 2/2 3 log 5. Berarti jawabannya 3 log 5. Oke, coba lagi. Misalnya nih 16 log 1/8, berarti sama dengan berapa? 16 itu 2 pangkat 4 log 1/8 2 pangkat min 3, berarti sama dengan min 3/4 2 log 2. Nah, 2 log 2 berapa? 1, berarti jawabannya cuma min 3/4. Oke, paham ya? Tes ke sifat yang kelima. Sifat kelima. Sifat kelima, misalnya ada 3 log 1/27. Berarti sama dengan 3 log 1/27 3 pangkat min 3. Nah, ini sebagai si M. Ini sebagai si M. Jadi M-nya ke depan, jadi min 3 log 3. Jadi jawabannya min 3. Atau 6 log 6 log 36 deh. 6 log 36 berarti 6 log 6 pangkat 2. Berarti jawabannya 2. Oke, paham ya? Ya. Kita ke sifat nomor 6. Sifat nomor 6. Kalau ada 9 log 3, berarti sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 log 3. Ini 3 itu pangkat berapa? Pangkat 1.
Jadi kalau pangkat 1 itu nggak dibuat, makanya kita pakai sifat ini. Jadi satunya per n. N-nya siapa ini? N. Berarti 1 per 2, 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Jawabannya cuma 1 per 2. Oke, coba contoh lagi ya. Ini 25 log 5. Berarti sama dengan 25 itu 5 pangkat 2 log 5. Sama jawabannya, berarti 1 per 2. Karena di sini angka 2. Oke, sampai sini paham? Kita ke sifat terakhir. Sifat yang ke-7. Jadi, kalau ada bentuk 6 log 10, itu bisa kalian ubah jadi 1 per 10 log 6. Atau sama dengan log 10 per log 6. Gitu. Nah, ada sifat yang satu lagi ketinggalan, yang nomor 8 ya. Ada 2 sifat lagi yang ketinggalan, sorry. Kalau misalnya ada A log B dikali B log C, itu sama dengan, ini sama. Jawabannya A log C. Ini kalian coret. Sifat ke-9, kalau ada A berpangkat A log B, itu jawabannya jadi B. Ya, ini sama-sama A. Jadi jawabannya jadi B. Oke, kita ke contoh sifat ke-8. Coba deh sifat ke-8. Misalnya ini ada 3 log 5, 5 log 4. Jawabannya jadi berapa? Ini coret-coret tinggal 3 log 4. Nah, ini dia jawabannya. Contoh ke-9. Misalnya ada 2 pangkat 2 log 5. Nah, ini coret-coret jawabannya tinggal 5. Oke, sampai sini paham ya? Ya paham. Kalian catat dari awal sampai akhir tadi. Kita lanjut ke latihan soal. Oke, ini dulu ya latihan soalnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.